Ada enggak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hukum sholat berjamaah? Wajibkah? Sunnahkah? Ada enggak lain Nabi? Hukum itu? Enggak. Ulama para fuqaha membahas. Terbagilah pendapat para ulama kepada beberapa bentuk pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkadah. Jumhur ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkadah, sholat berjamaah. Tapi yang ada di hadis Nabi apa? Nabi mengatakan begini, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dari sholat sendiri. Berapa keutamaannya? 27. Dalam satu riwayat 25. Jadi ada dua riwayat. Ada yang bilang sab'in wa ishrina, ada yang khamsin wa ishrina. Terlepas dari perbedaan riwayat itu. Yang jelas yang satu yang sendiri hanya dapat satu, yang bersama-sama dapat 27. Ada ndak hukum di situ? Wajibkah atau sunnah muakkadahkah? Nah, yang ada adalah hikmah. Sahabat-sahabat ketika mendengarkan hadis itu, semua mereka tidak lagi memikirkan apa hukumnya, tapi mereka cenderung untuk mengerjakannya. Sehingga pada masa Nabi yang tidak berjamaah hanyalah orang-orang yang munafik. Hanya orang-orang munafik saja. Apalagi untuk sholat isya dan sholat subuh. Maka Nabi mengatakan, asqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Apa dia itu? Yang tidak nampak lah. Kalau salat asar nampaknya dari Nabi kan, hati bulan lusannya. Maghrib kan masih nampak, ya bodoh kan, nyata yang bodoh. Bekok bau agak-agak galak, tapi pas datang lu masih nampak kan. Tapi salat isya sudah tidak kelihatan lagi sama Nabi, sehingga mereka berat kali untuk menghadiri. Tidak dulu oleh tidak nampak ada lainnya. Ciri-ciri munafik kan itu. Jadi berat bagi mereka, dan yang meninggalkannya hanyalah orang-orang munafik. Jadi Nabi dalam hukum ini kecenderungannya adalah menyebutkan dalam masalah ini, ibadah ini, kecenderungan Nabi hanya menyebutkan hikmah. Sangat berbeda nanti ketika kita memperjuangkan hukum. Coba cek nanti ketika ada orang sholat berjamaah, lalu ada orang yang tidak ikut sholat. Coba sekali-kali tanya, apa orang tidak sholat cunya? Apa jawaban? Kan tidak wajib danya. Bahasakan tidak wajib tadi berarti dia mengedepankan hukum, bukan hikmah. Disinilah pentingnya kita belajar maqasid, disinilah pentingnya kita mengetahui hikmah untuk menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah.